Plak, plak, plak. Ratu memukul telapak tangan mereka dengan penggaris plastik. Mereka berdiri di ruangan Ratu. Kedua temannya menundukkan kepala, tetapi Raja justru terus memandang wajah Ratu dengan senyuman tipis. Buku catatan dari guru BP sebelumnya sedang diperiksa oleh Ratu. Raja Arion Adinagara, Marcelino, Aji Wijaya. Ratu menyebut nama mereka. Ia melangkah menuju kursinya dan duduk dengan wajah kesal. Dari catatan yang saya baca, kalian sering melakukan hal ini. Saya rasa, sudah waktunya kalian membawa orang tua kalian ke hadapan saya. Ratu menelepon wali dari ketiga murid untuk datang ke sekolah. Sambil menunggu mereka datang, Ratu menghukum mereka berlutut di sudut ruang BP. Mereka berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah Ratu. 1 jam kemudian, ketiga wali murid datang ke kantor sekolah lalu menemui Ratu. Mereka terkejut melihat anak mereka berlutut di lantai. Tristan, Wijaya, dan Ningsih bertanya kepada Ratu. "Apa kesalahan anak saya, Bu?" tanya Wijaya. "Iya. Mengapa sampai menyuruh mereka menyembah ibu?" tanya Ningsih kesal. Marcelino adalah anak kesayangan Ningsih. Ia selalu memanjakannya. Melihat Marcelino berlutut, Ningsih tidak suka kepada Ratu. Karena ia tidak pernah menyakiti Marcelino. Di antara mereka, Tristanlah yang tidak bereaksi apa-apa. Ia diam berdiri dengan tenang, menunggu Ratu bicara. "Saya tidak menyuruh mereka menyembah saya. Anak bapak-bapak dan ibu ini, mereka melanggar peraturan sekolah. Jadi, saya memberikan hukuman ringan kepada mereka," jawab Ratu dengan tenang. "Memangnya, mereka melanggar peraturan yang mana?" tanya Ningsih. "Merokok di lingkungan sekolah, membolos jam pelajaran, melawan ucapan guru. Saya rasa, ibu pasti mengerti. Sebuah peraturan dibuat untuk dipatuhi. Mereka tidak patuh, tentu saja saya menegur mereka," ucap Ratu. Tristan melangkah menghampiri Raja. "Bangun!" Tristan mengulurkan tangan kepada Raja. Semua berpikir kalau Tristan akan membuat guru baru itu terkena masalah karena menyinggungnya. Namun, yang terjadi ternyata di luar dugaan. Setelah Raja berdiri, Tristan menampar Raja. Plak! Ah! Ratu dan Ningsih menutup mulut yang menganga karena terkejut. "Kamu mau membuat papa malu?" tanya Tristan. Ini bukan pertama kalinya Tristan mengetahui Raja melanggar peraturan. Ia menyewa seseorang untuk mengawasi Raja sejak keluar dari rumah sampai anak itu kembali ke rumah. "Maaf, Pak." Raja tidak pernah menyangkal perbuatan yang dilakukannya. Ia cukup berani untuk mengakui kesalahannya. "Maafkan putra saya, Bu. Dia memang nakal, tapi saya harap Ibu mau memberinya kesempatan," ucap Tristan. "Tidak perlu memohon kepada saya, Pak. Tugas saya hanya mendisiplinkan para siswa. Keputusan skorsing dan mengeluarkan siswa, seutuhnya berada dalam kuasa ketua dewan tertinggi di sekolah," jawab Ratu. Wali murid dan ketiga siswa itu menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi hal yang sama. Jam pelajaran kedua, mereka diperbolehkan masuk ke kelas. Para wali murid diperbolehkan pulang. Di dalam kelas, Raja terus memikirkan cara untuk membalas Ratu. Ia kesal karena selama ini belum pernah ada yang berani memanggil ayahnya datang ke sekolah. Selama ini, satu sekolah itu tidak ada yang berani mengusik Raja. Ia disanjung para siswa perempuan sebagai pangeran. Ditakuti siswa laki-laki dan guru karena dianggap preman. Ratu orang pertama yang berani berurusan dengan Raja. Ia tidak peduli dengan larangan kepala sekolah yang menyuruhnya hindari urusan Raja. Bagi Ratu, semua siswa sama. Tristan pulang ke rumah. Ia tidak kembali ke ban karena terlanjur kesal dengan perilaku Raja. Tristan masuk ke dalam kamar dan melemparkan tubuhnya di atas ranjang. Dasi ditarik dan dilepas lalu dilempar sembarangan. Haruna keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuhnya. Ia terkejut karena Tristan kembali dari kantornya lebih cepat dari biasanya. "Pak!" Haruna mendekati Tristan dan menepuk tangannya. Tristan memejamkan mata, berpura-pura tidur. "Papa! Kamu tidak tidur kan? Bangun!" Haruna menarik tangannya agar bangun. Namun, Tristan justru menarik tangan Haruna dengan kuat, membuat Haruna terjatuh menimpa tubuhnya. "Wangi sekali harum tubuhmu, sayang. Mau menggodaku pagi-pagi?" goda Tristan sambil memeluk pinggang Haruna. "Siapa yang menggodamu?" cibir Haruna.
Ia mencoba bangun, tapi pelukan Tristan semakin erat menahan tubuhnya. Tumben sudah pulang. Baru jam 9, ucap Haruna. Ia melirik jam di tangan Tristan. Guru di sekolah raja menelepon. Anak itu masih saja membuat masalah. Hah, ucap Tristan. Ia menghela napas berat. Sejenak kemudian, ia tersenyum. Tadi kesal, sekarang tersenyum. Apa ada yang lucu? Tidak. Kamu tahu kan, berapa orang guru BP yang mengundurkan diri karena ulah raja? Kepala sekolah tidak pernah mau memberitahu kita, tapi guru BP yang baru ini berani meneleponku. Sudah lama aku menunggu ada yang melaporkan kenakalan raja, agar aku punya alasan untuk menegur. Aku rasa, raja pasti bisa berubah karena bimbingan guru BP yang baru, ucap Tristan tersenyum senang. Bibirnya berbicara, tetapi tangannya bergerak nakal menggerayangi tubuh di balik handuk. Pah, masih pagi, tolak Haruna halus. Justru bagus. Rumah sedang sepi. Bagaimana kalau kita mencoba gaya baru, goda Tristan. Senyuman nakalnya membuat pipi Haruna bersemu merah. Gaya baru? Kamu bicara apa sih? Haruna bangun dari atas tubuh suaminya, tetapi hasrat Tristan sedang naik. Ah! Haruna memekik saat Tristan membalik posisi dan menyerang Haruna dengan kecupan di seluruh tubuhnya. Pagi itu, Haruna dan Tristan bermandikan keringat setelah melakukan olahraga ranjang. Kehidupan rumah tangga mereka sangat harmonis. Kehidupan ranjang mereka juga selalu panas, walaupun usia mereka telah bertambah tua. Tidak ada kata bosan untuk melakukan hal itu. Pulang sekolah, Raja mengajak Marcel dan Aji untuk mengerjai Ratu. Mereka membuat ban mobil biru milik Ratu Kempes. Setelah membuat kempes salah satu ban mobil Ratu, mereka bersembunyi di balik pohon. Sebentar lagi dia keluar. Kita lihat, berapa lama ia sanggup bertahan, ucap Raja kepada kedua temannya. Dia datang, bisik Aji. Mereka melihat ke arah mobil dan menunggu reaksi kesal Ratu. Saat Ratu hendak masuk ke dalam mobil, ia melihat ban depan sebelah kiri kempes. Ada sebuah catatan kecil yang menempel di kaca depan mobilnya. Ratu mengambilnya dan membaca catatan kecil dengan ilustrasi gambar Raja dan Ratu bergandengan tangan. Isi catatan itu lebih membuat Ratu kesal. Kau berani mengusikku. Aku pastikan, kurang dari seminggu. Kau akan mengundurkan diri seperti mereka, ucap Ratu membaca note dari Raja. Raja! Awas saja kau, anak nakal. Ratu membuang catatan yang menggumpal setelah diremas olehnya. Ia terpaksa mengganti ban mobilnya. Untungnya, Ratu selalu bersiap-siap setiap pergi dengan mobilnya. Ban serep, perawatan bengkel, dan air untuk radiator selalu ada di bagasi belakang. Meskipun ia membawa semua perlengkapan, tetapi tenaganya tidak cukup kuat untuk mengganti ban. Untung saja ada Pak Danang, guru olahraga yang juga bersiap untuk pulang. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Danang. Apa tidak merepotkan? Tidak. Saya juga sudah akan pulang. Biar saya bantu ganti bannya, ucap Danang. Terima kasih Pak Danang, ucapnya seraya menghela napas lega. Hari ini, ia membiarkan Raja lolos karena anak itu sudah tidak ada di sekolah. Seandainya Ratu tahu kalau ketiga anak itu ada di balik pohon, melihat kekesalannya dengan tawa lebar. Malam ini, Tristan membawa mereka makan malam di kafe milik Jeffrey. Kafe itu memiliki beberapa cabang setelah Jeffrey menikah dengan Vivi. Mereka dikarunia 2 anak kembar setelah 10 tahun menikah. Hai Jeff, sapa Haruna dan Tristan. Hai. Kalian mau di ruang VIP? Untuk kalian, aku selalu kasih 100% gratis sewa ruang, kelakar Jeffrey. Gak mau. Nanti kita kehujanan lagi, gerutu Syahera. Ya, karena ruang VIP yang dimaksud Jeffrey adalah balkon atap kafe. Mereka pernah berkumpul di sana, tetapi tiba-tiba hujan turun dan mengguyur semua makanan yang ada di meja. Mereka juga basah kuyup sebelum masuk kembali ke dalam kafe. Mendengar celotehan manja dari Syahera, mereka semua tertawa. Malam itu memang sangat menjengkelkan sepanjang sejarah Tristan makan di kafe itu. Syahera duduk di meja yang masih kosong. Di sini saja, ucap Syahera setelah mendapatkan tempat duduk. Mereka menyusul ke meja Syahera. Setelah memesan makanan, mereka mulai membahas hal terjadi di sekolah. Namun, Haruna melarang.
Mereka datang ke sana untuk makan malam, jadi Haruna meminta Tristan untuk tidak membahasnya di sana. Sejurus pandangan raja tertuju ke tempat parkir. Ia seperti mengenal mobil biru itu. Gawat, ucap raja di dalam hati. Itu mobil yang tadi siang dikerjai olehnya. Raja berpamitan kepada Syahera, Tristan dan Haruna. Raja bersembunyi di toilet. Duh, mengapa bisa kebetulan ada dia sih? Gawat kalau Ibu Ratu sampai melaporkan ulahnya mengempeskan ban mobil Ratu. Ia bisa bernapas lega karena Ratu sudah dapat apa yang diinginkannya. Mobil biru itu sudah melaju pergi meninggalkan parkiran kafe. Raja kembali berkumpul dengan mereka. Karena waktu yang semakin malam, mereka pulang ke rumah sambil tersenyum bahagia. Tristan selalu menyempatkan diri untuk membawa mereka ke sini. Setidaknya sebulan 2 kali. Selamat malam Pak, sapa Ratu saat tiba di rumah. Ratu tinggal berdua bersama Deki. Sonia meninggal setahun yang lalu. Malam sayang. Bagaimana dengan hari pertama di sekolah? Buruk sekali Pak. Baru hari pertama, tapi Ratu sudah memanggil wali murid ke kantor. Ratu duduk di samping ayahnya sambil memberikan cupcake kesukaan Deki. Padahal di coffee shop kita juga ada kue yang serupa, ucap Ratu. Bukan masalah rasa yang Papa cari. Cupcake di kafe itu mengingatkan Papa kepada mendiang mamamu, ucap Deki. Ratu ke kamar dulu Pak. Belum mandi. Setelah Ratu mandi, kita makan malam, ucap Ratu. Ia pergi ke kamarnya dan membersihkan diri dengan singkat. Setelah makan malam, Deki langsung ke kamar dan beristirahat. Ratu duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Tiba-tiba, ia ingat kalau Sonia pernah menaruh sesuatu yang rahasia di dalam laci meja kerja ayahnya. Diam-diam, Ratu pergi ke gudang dan mencari album foto lama. Setelah menemukannya, Ratu membuka satu persatu foto itu. Lalu, ada sebuah foto yang tidak pernah Ratu lihat sebelumnya. Foto itu adalah foto Kiara, Yuka dan Raja. Ratu tidak mengingat foto itu sama sekali. Warna foto tersebut juga sudah mulai pudar. Siapa mereka? Ratu bertanya-tanya. Mungkin ini foto penting, karena mendiang mama sampai menyimpannya dengan rapi. Lucu. Mereka tertidur dengan posisi yang sama. Karena merasa foto itu sangat lucu, Ratu membersihkan lalu membawa foto itu ke kamarnya. Ia mengganti bingkai foto lamanya dengan foto yang baru saja diambilnya dari gudang. Hari kedua Ratu bekerja di sekolah. Ia berkeliling di jam pelajaran. Ratu mencari waktu yang tepat untuk menegur kenakalan Raja kemarin. Untung saja ada Pak Danang. Awalnya, Ratu berpikir ia akan pulang naik taksi. Teng! Teng! Bel jam istirahat berbunyi. Ratu segera melabrak Raja di kelasnya ketika semua orang keluar mencari makan. Minta maaf karena pada saya atau kembali bertemu ayah kalian, ucap Ratu tegas. Maaf My Queen, ucap Raja dengan wajah serius. Tatapannya masih sama seperti kemarin. Bicara dengan sopan kepada saya, mengerti? Ratu menarik kerah baju Raja hingga satu kancing baju paling atas itu terlepas. Maaf, ucap Ratu. Ia tidak bermaksud membuka baju Raja. Ia hanya terlalu kuat menarik baju Raja. Terima kasih. Aku sudah memaafkan kamu Ratuku, goda Raja. Kedua temannya hanya tersenyum penuh kepuasaan. Mereka yakin kalau Ibu Ratu tidak jahat. Ia hanya menjalankan perintah sekolah untuk menegur semua siswa yang bolos di jam pelajaran. Satu hal yang membuat mereka berdua heran. Raja semakin berani menggoda Bu Ratu. Lain kali, jangan sembarangan membuka baju pria. Kau tahu? Laki-laki memiliki hasrat yang tinggi. Jika ada lain kali, mungkin aku akan memakanmu, Ratuku, ancam Raja. Saya akan mencatat tambahan hukuman kamu. Mengancam guru. Kau mungkin bisa membuat yang lain gentar untuk bekerja di sini, tapi aku tidak akan pernah. Ratu pergi dari ruang kelas Raja. Ingin sekali, Ratu memukul anak itu. Namun, ia tidak membuat pelanggaran hari ini. Awas! Kamu tidak akan lepas dariku, gerutu Ratu. Jam pulang sekolah, Raja kembali menyusun rencana untuk mengerjai gurunya. Kali ini, Raja sudah menyuruh Marcel dan Aji untuk menyiapkan air campuran tinta. Mereka berdiri di lantai 2, menunggu Ratu keluar dan biur. Mereka menyiram Ratu dengan air campuran tinta.
Ratu menengadahkan kepalanya dan ketiganya tertawa melihat Ratu basah kuyup. Hari-hari berikutnya, Raja tetap mengerjai Ratu. Sampai hari ke-10, ia terus mendapatkan gangguan dari Raja. Ratu sudah sangat pusing memikirkan mereka. Hah? Aku bisa mati berdiri jika terus menuruti peraturan pemilik sekolah. Lihat saja. Besok kalian akan tahu seperti apa kejamnya diriku menghukum kalian, gumam Ratu. Karena bajunya basah, ia terpaksa meletuskan balon hijau. Ups, kenapa aku jadi ngawur, batin Ratu. Ia terpaksa membeli kemeja putih yang baru karena yang dipakainya sudah penuh dengan cairan tinta yang mengering. Silakan Nona. Anda mau baju apa saja? Kemeja putih atau atasan yang berwarna putih, ucap Ratu. Pelayan toko menunjukkan beberapa atasan dan kemeja putih kepada Ratu. Ia hanya perlu mengganti baju karena takut ayahnya khawatir. Warna apapun tidak masalah, asal bisa dipakai. Setelah membayar, Ratu pulang ke rumah untuk menyusun strategi pembalasan kepada anak-anak nakal itu. Mereka akan terus seperti itu jika tidak didisiplinkan. Mereka akan semakin menjadi. Semalaman, Ratu memikirkan cara mendisiplinkan Raja di sekolah. Dari hasil pengamatannya saat memanggil orang tua Raja, anak itu terlihat patuh kepada ayahnya. Ah, dapat. Aku sudah tahu bagaimana caranya untuk mendisiplinkan mereka bertiga. Ratu hanya perlu menekan ketua geng trio mereka. Cara untuk menekannya adalah melalui papanya Raja, Tristan.